Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Hil ya. Ya, Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, adakan pretest. Nah, silakan dipersiapkan. Akan Ibu share alamatnya melalui grup WhatsApp ya. Misalnya, masih ingat dengan materi kemarin? Siapa? Bu, Ya, apa Adif? PSBPR dan bentuk molekul. Ya, baik. Apa yang tahu bentuk molekul dari H2O? untuk V. Ya, Karena benar. punya 2 PEI dan 2 PEB. Seperti ini ya. Ada yang masih ingat dengan materi ini? Materi konfigurasi elektron Iya. orbital. Ya, tuliskan konfigurasi elektron C dan atom H. Ibu, Ya, baik. Dari tadi Ibu kan bertanya tentang bentuk molekul, tentang konfigurasi elektron, tentang diagram orbital. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hubungan ketiganya? Berapa ini? Tanaman hasil persilangan. Ya. Kalau tanaman bisa mengalami persilangan atau pembastaran, apakah molekul CH4 bisa mengalami pembastaran juga? Ada hubungannya pembastaran dengan bentuk molekul? Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kita hari ini akan belajar tentang teori hibridisasi. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan. Tonton dulu video. Struktur molekul berilium hidrida ini memiliki dua elektron yang tidak berpasangan. Selesai ya nonton videonya? Saya Bu, Ya, silakan Nak. Bagaimana? menentukan bentuk molekul dengan hibridisasi. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi tadi memang di video menjelaskan tentang teori hibridisasi dan bentuk molekul sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya sama seperti pertemuan kemarin dan juga sudah Ibu bagi dalam grup WhatsApp per kelompok ya. Jadi nanti kalian akan diskusi dalam grup WhatsApp untuk tiap kelompok. Nah, untuk LKPD dan bahan ajarnya yang sudah Ibu share linknya di grup kelas sudah di-download. Silakan kalian mengeksplorasi bahan ajar yang telah Ibu bagikan tadi. Boleh juga kalian mengeksplorasi dari sumber internet. Kalian menganalisis tentang teori hibridisasi. Silakan berdiskusi dalam kelompok dan lakukan literasi membaca. Jelas ya? Ya, Bu. Baik, bisa dimulai. Ya, silakan Dwi untuk dibacakan hasil dari diskusi kelompoknya. dengan berbentuk orbital hibrida bentuk molekul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hibridisasi. Konsep bersatunya orbital-orbital atau membentuk orbital hibrida yang baru. Molekul 4 atom set C sama dengan He 2S 2 struktur garis ikut proses hibridisasi. Satu elektron dari 2S berpindah ke 2P melalui komponensi dapat elektron yang tidak berpasangan. Jenis hibridisasi sp3 molekul terhibrida. Kelompok lain, silakan memberikan tanggapannya. Kelompok saya Bu, Ya, Sarwiwi, bagaimana tanggapan kelompokmu? hibridisasinya sp3 sehingga bentuk molekul tidak NH3 argona pinida karena punya 3 PEI dan 1 PEB. Ya. Mbak kami keliru Bu. Oh ya, ya benar ya. Jadi memang yang benar adalah bentuknya piramida trigonal. Atau sekarang Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kalian ya. Si adalah konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk orbital hibrida yang baru. Nah, jadi bisa diilustrasikan dengan gambar di samping. Ini satu orbital S bergabung dengan 3 orbital P membentuk orbital hibrida yang baru yaitu sp3 dengan bentuk tetrahedral. Proses pembentukan ikatan suatu atom pusat mengalami hibridisasi
orbital membentuk orbital baru. Jadi yang mengalami hibridisasi adalah atom pusat. Makanya kalian harus bisa menentukan mana atom pusat dari suatu senyawa tersebut. Nah, pembentukan orbital baru ini supaya atom pusat dapat menyediakan elektron-elektron yang sesuai dengan kebutuhan ikatan. Bagaimana proses hibridisasi pada atom pusatnya? Tentukan dulu siapa atom pusatnya. Nah, atom pusatnya adalah atom C. Nah, tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Lalu tuliskan struktur Lewisnya supaya kita tahu berapa toh elektron yang dibutuhkan untuk berikatan dengan H. Berarti ada 4 elektron. Nah, berarti harus disediakan 4 elektron yang tidak berpasangan pada atom pusat C. Nah, tapi pada konfigurasi elektron C itu kita tahu masih terdapat 2 elektron yang tidak berpasangan. Berarti harus dibutuhkan 2 lagi supaya totalnya ada 4. Nah, makanya terjadi promosi atau perpindahan 1 elektron dari 2s menuju orbital 2p. Nah, hasilnya ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Tapi ini belum sama ya tingkat energinya. Jadi harus melalui proses hibridisasi, yaitu bersatunya orbital dari 2s dengan orbital dari 2p membentuk orbital sp3. Nah, orbital sp3 ini tingkat energinya sudah sama sehingga bisa digunakan untuk berikatan dengan 4 atom H. Nah, bagaimana bentuk molekulnya? Nah, bentuk molekulnya Ibu ringkas dalam gambar berikut ya, Nak. Nah, sekarang kita coba bahas soal yang ada di LKPT tadi ya, yaitu tentukan bentuk molekul dari XeF4 dengan teori hibridisasi. Jadi, pertama-tama tentukan dulu atom pusatnya, yaitu atom pusat Xe. Lalu tentukan konfigurasi elektronnya. Setelah itu tuliskan struktur Lewisnya. Jadi kita tahu ternyata Xe ini harus menyediakan 4 elektron yang tidak berpasangan agar bisa digunakan oleh F. Nah, kita tahu dari konfigurasi elektronnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Jadi bagaimana supaya dapat memenuhi 4 elektron yang tidak berpasangan? Nah, jadi elektron dari 5p, ini 2 elektron dari 5p akan berpindah ke orbital 5D. Nah, Bu, kenapa kok langsung loncat? Harusnya kan ada 4D10, 6S dan 4F. Nah, Nak, coba perhatikan ya. Ini kulitnya berapa toh? Berapa kulit ke berapa? Kulit ke 5. Ini juga kulit ke-5, ini juga kulit ke-5. Nah, makanya kenapa kok? Makanya berpindahnya ke orbital 5D. Setelah mengalami promosi atau perpindahan elektron, maka terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini tingkat energinya belum sama. Jadi melalui proses hibridisasi dulu, yaitu bersatunya orbital-orbital membentuk orbital baru, yaitu orbital sp3d2. Coba perhatikan, di sini ada 2 pasangan elektron bebas ya. Nah, untuk PeI-nya berarti ada 4. Nah, kira-kira bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah Sigi4 planar ya. Jadi kalian bisa menggunakan plastisin untuk membuat bentuk molekul secara 3 dimensi seperti yang telah kalian kerjakan tadi. Bagaimana, sudah jelas, Nak? Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan perwakilan untuk memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya, teori hibridisasi punya orbital membentuk orbital baru. Terima kasih kalian sudah aktif dalam kegiatan diskusi maupun presentasi. Kalian semuanya hebat ya. Jadi jangan pernah patah semangat untuk belajar kimia. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lakukan kuis seperti di awal tadi ya. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, silakan salah satu perwakilan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Saya. Iya, silakan Ica. Pelajaran menyenangkan Ya. karena praktek membuat molekul, tetapi karena sinyal buruk suara jadi putus-putus. Ya, terima kasih ya. Nah, kita terkendala sinyal, jadinya memang suaranya putus-putus. Pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari tentang bentuk molekul dan kepolaran ya. Perwakilan untuk dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.